Bab 23. Mengukur kinerja. Halaman 192. Dalam konsep manajemen, ada prinsip yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mengelola sesuatu yang tidak dapat diukur dan kita tidak dapat mengukur sesuatu yang tidak dapat dideskripsikan. Prinsip ini dikemukakan oleh Kaplan dan Norton dalam bukunya Balance Scorecard. Ini berarti bahwa semua kinerja yang baik selalu berawal dari kejelasan sasaran. Jika tidak tahu apa yang akan dicapai, kita tidak akan tahu apa yang harus dikerjakan. Jika tidak tahu mau mengerjakan apa, maka tak ada yang dapat diukur. Oleh karena itu, kinerja manajer dan supervisor pun tak dapat diukur. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kejelasan sasaran itu sangat penting. Semua pakar manajemen pun sepakat tentang pentingnya sasaran dan target bagi para manajer dan pelaksana dalam organisasi atau perusahaan. Meskipun demikian, nyatanya 7 dari 10 manajer dan supervisor yang ditanya dalam suatu survei tidak dapat menjelaskan secara spesifik sasaran dan target untuk bagian atau departemen yang dipimpinnya. Padahal, sasaran dan target adalah bagian dari sistem yang digunakan untuk mengukur kinerjanya. Halaman 193. Pentingnya sasaran dan bagaimana cara membuatnya telah kita bahas pada bab sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas tentang cara mengukurnya. Apakah kinerja manajer dianggap baik hanya jika semua sasaran dan targetnya tercapai? Bagaimana jika pencapaiannya hanya sebesar 90%, 80%, atau bahkan di bawah 70% dari target? Apakah itu berarti manajer telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya? Sering terjadi pada banyak perusahaan bahwa penilaian kinerja karyawan dilakukan secara subjektif oleh atasannya karena belum adanya standar pengukuran. Penilaian seperti ini tentu saja dapat menimbulkan masalah, terutama jika pihak yang dinilai tidak menerima hasil penilaian atasannya. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan standar penilaian sehingga ada kejelasan, baik bagi pelaksana yang dinilai maupun bagi manajernya yang menilai. Coba bayangkan, seandainya dulu saat kita sekolah tidak ada pedoman pengukuran. Apa yang akan terjadi jika guru kelas menyatakan bahwa kita tidak naik kelas, karena sepanjang tahun kita dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sementara guru kelas tersebut tidak menyertakan buku rapor? Bisa jadi kita akan komplain karena menganggap guru kelas kita tidak objektif dalam menilai. Namun, akan berbeda jika saat guru kelas menyatakan bahwa siswa tidak naik kelas, karena untuk beberapa mata pelajaran utama nilainya 5 alias merah semua, sedangkan standar untuk bisa naik kelas nilai rata-ratanya minimal 6 dengan skala 1-10. Halaman 194. Konsep pengukuran kinerja hakikatnya dibuat sebagai pedoman, sekaligus sebagai kesepakatan bagi manajer dan pelaksana dalam bekerja. Dengan begitu, masing-masing pihak dapat memahami dengan jelas maksud dari kinerja yang baik. Melalui manajemen kinerja, semua pelaksana akan memahami apa yang perlu dilakukan dalam bekerja. Kita sebagai manajer pun dapat dengan mudah melakukan evaluasi apakah pekerjaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan yang ditetapkan, melebihi, atau justru sebaliknya. Penetapan standar pengukuran dilakukan oleh manajer. Dengan begitu, seorang manajer perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja. Sebelum sampai pada pengukuran, mari kita bahas dulu tentang sistem manajemen kinerja dan latar belakang yang mendasari penerapannya, sehingga kita bisa menggunakannya dengan tepat. Ada beberapa sistem manajemen kinerja yang cukup populer, di antaranya MBO atau Management by Objective, KPI atau Key Performance Indicator, BSC atau Balance Scorecard, dan OKR atau Objective Key Result. Kita bisa menggunakan satu dari 4 sistem tersebut. Halaman 195. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada yang terbaik dari keempatnya. Maksudnya, sistem yang satu tidak lebih baik dari yang lain. Semuanya baik. Saya sengaja memberi penegasan karena para manajer sering mempertentangkan seolah-olah yang satu lebih baik dari yang lain. Yang terpenting adalah pendekatan mana yang paling tepat digunakan untuk organisasi kita, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada organisasi yang telah memiliki sistem operasi manajemen yang baik dengan tingkat keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang baik pada semua manajernya, model MBO dan OKR sangat cocok diterapkan. Pada organisasi yang masih sedang membangun sistem operasi manajemen atau masih sedang mencari bentuk terbaik, ditambah keterampilan manajerial para manajer dan supervisornya terbatas atau masih lemah, pendekatan KPI lebih disarankan. Halaman 196. Pada organisasi dengan kondisi seperti di atas, tetapi memiliki tingkat kerjasama antar bagian yang rendah, ditambah para manajer lebih mementingkan bagiannya sendiri, penggunaan BSC sangat disarankan. MBO berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Yang diukur adalah keluaran dari suatu aktivitas. Pendekatan ini menganggap bahwa semua manajer sudah tahu cara mencapai suatu sasaran dan target. Dengan kata lain, manajer dituntut memiliki kemampuan konseptual yang memadai, kemampuan membuat perencanaan yang baik, serta kemampuan penyelesaian masalah yang baik sehingga pendekatannya pada hasil atau keluaran. KPI berorientasi pada proses. Mazhab ini berprinsip bahwa sistem manajemen kinerja yang baik harus bisa menggambarkan setiap proses yang ada dalam organisasi. Pendekatan ini juga menyatakan bahwa keluaran tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh para manajer.
Hasil baru dapat diketahui pada akhir dari sebuah proses. Namun, jika eksekusi berjalan tidak sesuai rencana, akan sangat terlambat melakukan perbaikan. Adapun proses itu sendiri dapat dikendalikan dan diawasi setiap saat oleh manajer dan supervisor. Oleh karena itu, proseslah yang perlu diukur, bukan hasilnya. Dengan demikian, perlu dikenali aktivitas penting atau critical driver yang jika dikendalikan dengan baik akan menjamin tercapainya keluaran. Critical driver inilah yang diukur dalam KPI. Halaman 197. Dalam praktiknya, banyak organisasi yang menerapkan konsep KPI tetapi gagal dalam mengenali critical driver-nya. Konsep ini jadi tidak efektif dalam penerapannya. Mengkala konsep The Four Disciplines of Execution atau Biasa Disebut 4DX. Konsep ini dikemukakan oleh Chris S. MCH Pronunciation Chesney, Sean Covey, dan Jim Huling dalam bukunya dengan judul yang sama. Mereka menekankan pentingnya mengukur proses sebagai ukuran kinerja, serta menekankan perbedaan antara mengukur proses yang mereka sebut sebagai lead measure dengan mengukur hasil atau keluaran yang mereka sebut sebagai lag measure. Hal lain yang banyak terjadi pada organisasi yang menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis KPI adalah rendahnya kerjasama antar bagian. Para manajer sering mementingkan kinerja bagian yang dipimpinnya sendiri dan mengabaikan keterkaitan antar bagian dalam suatu organisasi secara keseluruhan. Untuk menutupi kelemahan tersebut, muncul konsep BSC yang mengakomodasi keterkaitan antar bagian. Ini dituangkan dalam indikator-indikator kunci yang meliputi 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Konsep OKR sendiri basisnya menggunakan konsep MBO. Hanya saja, konsep penyusunannya menggunakan model bottom-up. Dalam konsep ini, seorang bawahan diberi kebebasan atau otoritas untuk menentukan sasaran dan targetnya sendiri berdasarkan pemahamannya terhadap strategi atasannya ataupun dewan direksi. Halaman 198. Harap berhati-hati jika akan mengadopsi OKR di perusahaan Anda. Konsep ini sulit untuk dilakukan secara murni di Indonesia. Prinsip dasar penilaian kinerja. Penjelasan di atas membuat kita paham bagaimana mengukur kinerja. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menetapkan sistem penilaian kinerja adalah menentukan dulu bagian mana yang akan diukur. Apakah pada bagian masukan, proses, atau keluaran. Banyak manajer yang tidak memahami prinsip dasar ini. Akibatnya, sering salah kaprah. Misalnya, sistem penilaian yang digunakan adalah KPI, tetapi yang diukur adalah keluaran, bukan proses. Jika konsep KPI yang digunakan, maka proseslah yang semestinya diukur, bukan pada sisi keluaran. Jika konsep MBO dan OKR yang digunakan, yang diukur adalah keluarannya. Jadi, namanya adalah KRI atau Key Result Indicator, bukan KPI. Kemudian, jika kita akan mengukur masukan, sebutannya adalah KVI atau Key Volume Indicator. Jangan salah kaprah lagi, ya. Halaman 199. Langkah kedua adalah menetapkan indikator yang akan diukur. Biasanya terkait dengan aspek keuangan, biaya, mutu atau kualitas, kuantitas, waktu, keakuratan, proses dan keterkaitannya, dan sebagainya. Jika kriteria penilaian keberhasilan pekerjaan kita diukur dari keluaran, maka kita bisa menjadikan sasaran dan target sebagai indikator pengukurannya. Misalnya, sasaran seorang store manager pada sebuah restoran adalah meningkatkan penjualan harian dengan target sebesar 100 juta rupiah. Maka dari itu, keberhasilannya diukur dari pencapaian penjualan harian tersebut. Contoh sasaran dan target yang terkait dengan kuantitas dan waktu sebagai indikator pengukurannya adalah sebagai berikut. Norma untuk memasang bata bagi seorang tukang bangunan adalah 10 meter persegi per jam. Jika dia bekerja selama 8 jam dan berhasil memasang bata sebanyak 80 meter persegi atau lebih, berarti kinerjanya baik. Jika kriteria penilaian keberhasilan pekerjaan kita diukur dari proses, maka kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang sangat vital dalam pencapaian sasaran dan target tersebut. Misalnya, seorang factory manager di sebuah industri manufaktur mempunyai sasaran untuk menjaga biaya operasional tetap rendah dengan target sejumlah tertentu rupiah per bulan. Halaman 200. Untuk itu, dia perlu memeriksa dengan saksama faktor kunci apa saja yang berpengaruh besar terhadap biaya operasional. Seandainya biaya tenaga kerja langsung dan biaya konsumsi energi merupakan unsur terbesar dibandingkan biaya-biaya lainnya, maka produktivitas karyawan serta konsumsi energi dapat dijadikan sebagai faktor kunci atau critical driver untuk menekan biaya operasional. Dengan demikian, indikator kinerjanya ada 3. Pertama, produktivitas tenaga kerja. Kedua, pemakaian listrik. Ketiga, pemakaian bahan bakar minyak. Dalam penyusunan KPI, perlu diperhatikan bahwa pembatasan hanya pada beberapa faktor kunci saja. Untuk key volume indikator atau pengukuran kinerja melalui masukan dapat kita lakukan jika pada bagian tersebut tidak ada proses yang mengubah masukan menjadi keluaran. Misalnya, barang yang masuk ke gudang. Saat barang tersebut dikeluarkan dari gudang, keluarannya tetap barang yang sama tanpa mengurangi volumenya. Oleh karena itu,
Seorang kepala gudang dinilai keberhasilannya jika dia bisa menjaga gudangnya dari kehilangan atau kerusakan barang. Halaman 201. Contohnya, seseorang bertanggung jawab atas bahan baku yang masuk ke gudang sebanyak 10.000 buah. Namun, saat akan digunakan, bahan baku tersebut hanya tersisa 9.999 buah. Maka kinerjanya dianggap kurang baik. Kinerjanya juga bisa diukur dari aspek keakuratan, yaitu kesesuaian antara jumlah barang yang tertulis dalam kartu stok dengan jumlah barang yang sebenarnya. Langkah ketiga adalah merumuskan bukti pencapaian yang terukur dan menetapkan bentuk laporan, serta frekuensi pengukurannya. Hal ini dilakukan agar kita bisa melacak, memonitor, dan meninjau hasilnya secara harian, mingguan, atau bulanan. Peter Drucker menyatakan, apa yang bisa diukur, bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, mengukur dan melaporkan pencapaian dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement.